Salam jumpa pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga masih semangat untuk menjalani ibadah puasa di hari ini. Senang sekali saya Monica Seipala kali ini dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Maluku Bicara. Selama 1 jam ke depan kami akan memberikan informasi tentang topik yang hangat diperbincangkan saat ini tentang gerakan pasar murah atau pangan murah yang dilaksanakan hari ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah secara nasional juga pemerintah daerah untuk masyarakat termasuk masyarakat di Maluku menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan di Provinsi Maluku saat ini pemirsa saya sudah berada di Desa Poka, tepatnya di halaman Masjid Darul Hasanah. Dan pemirsa, gerakan pangan murah ini merupakan gerakan yang menjadi bagian dari kerjasama TVRI Stasiun Maluku dengan juga pemerintah Provinsi Maluku dan juga pemerintah Desa Poka sebagai lokus tempat penyelenggaraan gerakan pangan murah di Maluku yang pertama kali. Dan juga pemirsa, gerakan pangan murah ini yang diinisiasi atau digerakkan juga oleh TVRI Maluku ini juga sebagai bentuk dukungan untuk reformasi birokrasi tematik, yakni kegiatan TVRI yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dan kegiatan ini juga didukung penuh oleh pemerintah daerah Maluku, terkhususnya Dinas Ketahanan Pangan dan juga Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, juga mitra terkait BUMN dan BUMD. Dan pemirsa, gerakan pangan murah ini diluncurkan oleh pemerintah secara nasional termasuk di Maluku, tentunya untuk bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025 ini. Dan seperti apa pelaksanaannya di Provinsi Maluku tercinta? Apa saja yang dijual di gerakan pangan murah ini, kemudian siapa saja yang menjadi sasarannya, hingga apa saja upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju inflasi menjelang atau juga selama bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita yang akan membahas topik ini. Yang pertama ada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, ada Bapak Insinyur Sadali IE, MSc IPU. Halo Pak. Halo, selamat pagi pemirsa TVRI di mana saja berada. Baik, apa kabar Selamat Pak? menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Baik, terima kasih. Tapi itu belum closing statement ya Pak, baru opening aja Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Sek. Dan selanjutnya ada Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Bapak Muhammad Latif. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa TVRI. Selamat berpuasa. Baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama dengan kami, pemirsa TVRI Maluku, Bapak. Baik, Bapak, ini sesaat lagi kita akan, bukan saat lagi ya, sementara menjalankan gerakan pangan murah yang akan nantinya mungkin dijadwalkan untuk beberapa kali. Kita akan nanti tanya untuk Pak Sek Provinsi Maluku bagaimana pelaksanaannya di Maluku sendiri. Tapi apa sih Pak Sek hal mendasar, hal urgen apa yang mendasari terselenggaranya gerakan pangan murah ini Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa TVRI di mana saja berada. Salam jumpa pada acara hari ini adalah gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan pihak TVRI, para pihak lainnya, ada Bulog, ada Bank Indonesia, ada para distributor, dan seluruh tim TIPD, tim pengendalian inflasi daerah. Hari ini kita laksanakan gerakan pangan murah sebagai wujud implementasi atas pelaksanaan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pengendalian inflasi. Untuk itu pemerintah provinsi melaksanakan gerakan pangan murah ini dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Tujuan daripada gerakan pangan murah ini adalah untuk menjamin ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi dengan kita membangun komunikasi yang efektif dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 9 bahan pokok beserta komoditas lainnya
Di sini tidak terbatas dijual 9 bahan pokok, tapi ada sayur mayur, ada ikan. Semua berbagai jenis dijual sini dengan harga yang terjangkau. Tujuannya apa? Agar masyarakat bisa memanfaatkan dan melaksanakan puasa Ramadan dan insya Allah Idul Fitri 2025 +46 Hijriah ini secara baik. Masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau menjelang puasa Ramadan sampai dengan pelaksanaan Idul Fitri nanti di bulan Maret, insya Allah ya. April ya? Maret, tanggal 30 Maret. Insya Allah itu semua terjangkau dan kami pastikan masyarakat tidak perlu galau, tidak perlu cemas. Semua kebutuhan pokok itu akan terjangkau dan memiliki stok menjamin 2-3 bulan ke depan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan rencana pemerintah provinsi akan melaksanakan gerakan pangan murah di bulan Maret ini kurang lebih 10 kali untuk menjamin keamanan, kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus menyongsong Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik, luar biasa. Jadi pemerintah Provinsi Maluku menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan juga harga tetap stabil di pasaran selama bulan Ramadan bahkan nanti Idul Fitri 1446 Hijriah. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Sek bahwa 10 kali akan dijalankan selama bulan Maret ini. Kita akan tanya nanti di mana saja titik-titik lokasinya supaya pemirsa yang menyaksikan akan juga berbondong-bondong bisa menikmati manfaatnya di sana. Baik, kita ke Pak Kepala BI dulu. Pak, keterlibatan Bank Indonesia untuk gerakan pangan murah ini atau supportnya apa Pak untuk gerakan pangan murah di Maluku ini Pak dari BI? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang Bank Indonesia itu paling tidak ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi koordinasi. Jadi dalam struktur organisasi TPID, Bank Indonesia itu sebagai wakil. Tentunya kami Bank Indonesia mendampingi teman-teman dari Pemprov, Pemkot, Pemkap untuk bagaimana mengendalikan inflasi dan berkoordinasi di dalamnya. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi advisory. Fungsi advisory tentunya kita melihat ketika ada spike, ada pergerakan harga, ada hal yang perlu kita antisipasi, kami memberikan masukan ke dalam ini Pak Gubernur, timnya Pak Gubernur, TPID untuk apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, di samping kita tadi ada fungsi koordinasi, advisory, kami juga turun. Jadi secara praktis Bank Indonesia punya tools untuk bagaimana kita masuk melalui kelompok tani, masuk melalui perikanan, melalui perkebunan. Nah, komoditas-komoditas yang terkait dengan inflasi kami akan lebih fokuskan. Misalkan di sini ada bawang merah, kami akan masuk membangun gapotan bawang merah supaya memproduksi sendiri di sini. Jadi kita akan mencoba dengan tempat Pak Sekda supaya nanti ada gerakan tanam bawang misalnya, gerakan tanam padi misalnya. Jadi kami akan turun dengan berbagai tools yang BI punya untuk membantu supaya harga bisa terkendali. Saya kira juga strategi yang 4K tadi Pak Sekda sampaikan sudah sangat tepat. Artinya harus kita jaga, pasokannya kita jaga, ketersediaan pasokan. Yang kedua, keterjangkauan harga. Kemudian kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif itulah sebetulnya patternnya. Prinsip itu yang kita gunakan. Terima kasih. Jadi 3 tugas yang dijalankan sekaligus ya Pak ya? Iya, betul. Untuk gerakan pangan murah ini BI hadir untuk koordinasi, advisor, dan satunya lagi Pak? Membangun ketahanan pangan. Membangun ketahanan pangan, baik sekali. Kita akan ulas lagi tentang ketahanan pangan bersama dengan Pak Kepala BI Maluku. Saya kembali lagi ke Pak Sekda. Pak Sekda, terkait dengan 10 kali nantinya dijalankan di bulan Maret ini gerakan pangan murah di titik-titik mana saja? Ya baik, pemerintah Provinsi Maluku ini kan mencakup luasan 11 kabupaten kota. Tapi yang nanti dilaksanakan dalam 10 kali di Pemprov ini kami rencanakan dilaksanakan dalam kota Ambon, terus di Jesira, Lehitu Barat, Lehitu dan Lehitu Barat. Itu akan kami lakukan setelah tim TPD itu meninjau lokasi yang layak, yang representatif untuk dilakukan gerakan pangan murah ini.
Kami sudah berkomunikasi bahwa gerakan pangan murah ini juga akan dilaksanakan di 11 kabupaten kota oleh pemerintah daerah dalam menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Semua tim TPD baik provinsi maupun kabupaten kota telah menyiapkan gerakan-gerakan pangan murah dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Gitu. Oke, baik. Pak, seperti kita ketahui nih Pak, secara geografis Maluku ini kepulauan dan juga menjadi kendala sebenarnya untuk distribusi bahan pangan atau juga bahan-bahan pokok untuk daerah-daerah kabupaten kota. Nantinya seperti apa Pak untuk distribusi bahan pangan untuk gerakan pangan murah selanjutnya di 11 kabupaten kota? Apakah inisiasinya dari daerah saja dengan memakai pangan lokal di sana atau seperti apa Pak Sekda? Pemerintah daerah masing-masing kabupaten telah memiliki langkah strategi dalam rangka penanganan inflasi, terutama melakukan gerakan-gerakan pangan murah. Dan itu sudah sering mereka lakukan terutama bagi kabupaten yang masuk pada kategori IHK, Indeks Harga Konsumen, Maluku Tengah, Kota Tual, dan Kota Ambon. Ini yang 3 kabupaten yang dinilai terkait dengan inflasi. Tapi gerakan pangan murah ini telah dilakukan oleh berbagai kabupaten yang tidak masuk IHK, tapi telah melakukan gerakan pangan murah dalam rangka menstabilitas kondisi inflasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin adanya ketersediaan bahan pangan, adanya kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga dengan melakukan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun dengan para pihak sebagai tim yang masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Direncanakan nantinya untuk pelaksanaan gerakan pangan murah di 11 kabupaten kota ini jadwalnya kapan Pak Sek? Itu masing-masing daerah telah menjadwalkan, nanti kita cek. Tapi pasti mereka mulai lakukan menjelang mungkin dalam pertengahan maupun mengakhiri. Tapi semua sudah terjadwalkan oleh masing-masing kabupaten kota yang akan melakukan gerakan pangan murah itu. Baik Pak Sekda. Kita kembali lagi ke Pak Kepala BI Maluku. Pak, tadi disebutkan bahwa salah satu tugas dan fungsi BI juga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Nah, bahan pokok yang dipasarkan di gerakan pangan murah ini apakah juga merupakan bagian dari binaan petani atau peternak atau dari bagian dari pembinaan dari BI sendiri atau turut diekspor kembali atau seperti apa Pak? Ya, memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengembangkan atau membina binaan kita. Saat ini kita untuk padi sudah luar biasa besar jumlah kelompok tani yang kita bantu. Dari yang mulai mungkin pertaniannya manual sampai kita digitalkan. Jadi digital farming juga kita kembangkan di situ. Nah, terkait yang di sini, yang disediakan di sini, ini saat ini belum. Kita belum. Dan kita punya 2 strategi. Pertama dari sisi pasokan kita siapkan. Memang di berbagai tempat, tidak hanya di Ambon, ada di Seram, ada di Ambon juga ada. Ada di Tual juga. Di setiap daerah yang memang potensi dapat menanam komoditas yang memang menjadi inflasi di Ambon, itu kita masuk. Nah, selain itu juga Bank Indonesia sebetulnya juga punya program untuk program. Jadi kalau misalkan kita supaya harganya bagus, kita bisa membantu distribusinya. Jadi misalkan dari Bulog Ambon Bapak, kita bisa bantu ongkos distribusinya misalnya di Ambon. Jadi kita ada 2 cara, pertama nyiapin pasokannya, yang kedua kelancaran distribusinya. Nah, nanti komunikasi dengan Bapak Sekda tentunya. Oke. Masalah yang masih dihadapi saat ini di Maluku nih Pak, ada ketersediaan beras, namun kualitas dari beras itu sendiri yang dihasilkan petani tentunya untuk dijual harus memenuhi standar-standar tertentu. Betul, Pak. betul. Seperti apa BI untuk mengupayakan juga mendorong petani kita Pak untuk menghasilkan beras dengan produksi kualitas terbaik untuk bisa dikonsumsi? Ya, tim kami sebetulnya kita punya tim yang masuk ke kelompok-kelompok tani itu memberikan fasilitasi pengetahuan peningkatan keterampilan. Jadi kita ada fasilitasi mengundang misalkan instruktur dari luar, kita undang ke sini untuk memberikan pelatihan bagaimana meningkatkan produksi.
Nah, selain itu sebetulnya kita juga membantu, kita tahu bahwa saat ini di Ambon ini RMU-nya kurang bagus. Nah, RMU, mesin gilingnya. Nah, insya Allah kita akan bantu, kemarin sudah komunikasi dengan Pak Kabulok supaya kita bisa membantu untuk pengadaan RMU. Karena ternyata RMU yang bagus akan menghasilkan padi yang bagus. RMU yang nggak bagus akan menghasilkan padi yang kurang bagus. Gitu. Jadi ini ada hubungannya ternyata. Masalah lainnya yang ditimbulkan nih Pak, saat beras itu sudah standar, namun ada juga petani yang tidak mau ternyata untuk menjual beras kepada konsumen atau warga. Bagaimana juga Pak upaya dari BI melihat hal ini Pak? Iya, sebetulnya kalau kami lihat tupoksinya ada di Kabulok sebetulnya. Kemarin Pak Kabulok sudah menyampaikan di berbagai kesempatan pertemuan bahwa sudah membeli beras seharga 6.500 sesuai standar pemerintah. Dan tentunya Kabulok harus aktif nih. Dan kami mendukung Pak Kabulok, Pak Kamin untuk bisa aktif menyerap hasil produksi masyarakat. Tapi ini apakah mengganggu stabilitas ekonomi di Maluku Pak? Mestinya malah bagus. Nah, justru ketika Bulog menyerap itu sebagai cadangan pangan kita. Sebagai cadangan pangan untuk di Maluku, tidak keluar. Tapi dengan petani menolak, apakah berpengaruh juga Pak? Nah, ini menolaknya mesti kenapa dulu ini? Harus kita detailkan dulu kira-kira menolaknya kenapa. Oke, baik. Kita ke Pak Sekda kembali. Pak Sek, sasarannya untuk gerakan pangan murah ini ke siapa sih Pak? Sasarannya ke masyarakat, terutama masyarakat ekonomi bawah ya. Tapi tujuannya ke masyarakat, siapa saja boleh berbelanja gitu. Tapi diharapkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni tidak lagi di sini. Kami berharap masyarakat yang sangat membutuhkan biarlah kasih kesempatan buat mereka yang berbelanja di sini untuk mencukupi kebutuhan sehingga seluruh masyarakat merasa kehidupan yang layak, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan gitu. Baik nanti hari puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, nanti ke depannya ada masuk ke Natal dan Tahun Baru. Semua kita harapkan semua masyarakat itu bisa menikmati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di daerah ini. Pak Sekda, apakah ada dokumen atau syarat tertentu yang harus dibawa oleh warga ketika datang membeli di gerakan pangan murah ini Pak? Oh tidak ada syarat, masyarakat bebas saja membeli, pokoknya pemerintah daerah tetap mensupport apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ketika harga itu naik pasti pemerintah melakukan subsidi agar masyarakat merasa nyaman, merasa hidup ini sebagai warga negara yang aman. Maka apa yang diharapkan Bapak Presiden Republik Indonesia, semua warga negara wajib makan. Itu kita akan wujud nyatakan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjalankan semua arahan pemerintah pusat di provinsi maupun di kabupaten kota. Pak Sekda, kemudian apakah ada limit harga tertentu di mana warga harus membayar atau membeli Pak di gerakan pangan murah ini? Bagaimana? Apakah ada limit harga atau barang tertentu, harga tertentu yang dibeli? Tidak boleh melebihi ketentuan tertentu Pak, batas. Ya memang. Pokoknya kini keberadaan pasar murah ini adalah menjaga stabilitas harga. Jadi kalau memang harga di pasar itu 10.000, misalnya harga ikan, gitu ya. Masyarakat di sini misalnya punya uang cuma 8.000, udah pemerintah subsidi 2.000. Bagaimana terjangkau hak masyarakat membeli itu dia merasa nyaman, merasa tercukupi dengan tidak menjadi beban, terutama dalam menjelang hari-hari besar keagamaan. Ini kayak contoh, ada juga ikan yang kita siapkan dengan harga itu. Pokoknya kita jual sesuai dengan harga pasar lah, jangan sampai melebihi. Dengan prinsip tadi 4K, ada ketersediaan, ada kelancaran distribusi, ada keterjangkauan harga. Ketiga ini bisa kita lakukan dengan K yang terakhir, komunikasi yang efektif gitu. Sehingga kita juga mengimbau kepada pedagang untuk tidak untung yang terlalu berlebihan, yang penting ada untung, tercukupi kebutuhan masyarakat, sehingga semua proses kehidupan ini bisa saling ketergantungan satu dengan yang lain. Itulah harapan. Apalagi dengan slogan kata orang Maluku itu, ale rasa beta rasa. Dengan kebersamaan itu kita bangun, mudah-mudahan semua masyarakat Maluku bisa merasa tercukupi
dan tidak ragu-ragu dengan keberadaan pemerintah untuk menjamin ketersediaan stok bahan pangan di Provinsi Maluku ini. Baik Pak Sekda, lalu lagi ke Pak Kepala BI Maluku. Pak, masih berbicara tentang ketahanan pangan, karena ini juga menjadi isu nasional, bahkan isu daerah juga Pak, terkait kecukupan produksi, distribusi, dan juga konsumsi masyarakat Pak. Apa upaya dari BI Maluku sendiri nih Pak untuk memperkuat ketahanan pangan di Maluku Pak? Apa program-program yang sudah dilakukan dan termasuk di bulan Ramadan ini apa saja yang sudah dilakukan Pak? Iya, sebetulnya sejak lama kami Bank Indonesia selalu mencari potensi-potensi. Kita sadari sekarang bahwa secara teritorial luas daratan kita hanya 7%, sehingga keberadaan daratan itu di berbagai pulau. Nah ini memang merupakan tantangan bagi Bank Indonesia untuk bisa mengeksplorasi apa-apa saja yang bisa kita kembangkan. Misalkan kemarin di Tual itu saya cerita tadi bahwa di sana ada bawang merah. Nah, bagaimana kita bisa upayakan supaya bawang merah di sana tetap jalan? Ternyata bawang merah itu setelah ditanam, turunan ketiganya, keempatnya sudah tidak bisa ditanam lagi, Bapak. Jadi harus ada bibit baru. Nah, lalu Bank Indonesia gimana? Ya kami bisa hadir di sana untuk memberikan bibit misalnya. Nah, dengan para gapoktan yang ada di Seram misalnya, kami bisa turun untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi. Bisa mesin traktornya. Kemudian kami juga melakukan digital farming. Jadi supaya pertanian itu dikembangkan, dikelola secara digitalisasi. Dia ada semprot sendiri, nanti ada proses yang memang secara digital dilakukan oleh sistem, oleh mesin. Gitu ya. Jadi kami masuk baik dari sisi kekuatan kemampuan produksinya, juga masuk dari sisi SDM-nya. Jadi kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani, kepada para nelayan yang terkait, kemudian kita bantu untuk sisi skillnya supaya meningkat. Ya. Ujungnya sebetulnya selain tadi dari sisi pasokan, ketersediaan pangan, pasokan, kemudian dari sisi skill, tentunya kita bisa juga upayakan nanti marketingnya bagaimana. Karena setelah produksi, pada kejadian di bawang, itu panen membludak Bapak. Jualnya bingung mau kemana, siapa yang mau nerima. Nah ini harus nanti kita upayakan, bisa kita bantu solusinya seperti apa. Ketika pada musim-musim tertentu kemungkinan produksi akan melimpah, musim-musim lain akan berkurang. Ini harus kita atur bagaimana pengelolaannya. Nah disitulah sebetulnya konteks hilirisasi jadi penting. Karena untuk produksi yang melimpah harus kita olah menjadi produksi lain supaya lebih awet. Mungkin kira-kira begitu. Selain di pertanian, apakah ada di perikanan upaya untuk peningkatan ketahanan di sana oleh BI? Kami juga hadir di perikanan. Bahkan kemarin kami juga melihat potensi perikanan yang ada saya kebetulan dari Tual kemarin melihat di Tual sebetulnya perikanan kita luar biasa potensinya. Mungkin pangsa pasar kita ada 30% dari pangsa nasional untuk Ambon sesungguhnya. Kita harus kembangkan dari sisi pertanian. Baik, melihat kondisi saat ini Pak tentang gerakan pangan murah ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah juga untuk menekan laju inflasi. Boleh dijelaskan juga secara umum BI sendiri dalam menekan laju inflasi seperti apa Pak? Tadi saya jelaskan di awal, kita ada fungsi advisory dan fungsi yang dimana BI akan turun langsung. Ini dari fungsi koordinasi ya kita tentunya akan masukkan kepada Pemprov, Pemkap untuk ini kapan kita akan lakukan gitu ya. Dan kita sebetulnya punya koridor. Kita punya koridor di mana inflasi itu harus kita jaga paling tidak 2,5 plus minus 1%. Nah, alhamdulillah saat ini Ambon luar biasa, di bawah itu lagi. Jadi ini memang fungsi koordinasi ya harus kita jalankan. Kami tentunya mendampingin Pak Sekda bagaimana menjalankan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Pak Kepala, apakah sudah ada skema dari Bank Indonesia Maluku sendiri seperti fungsinya sebagai untuk advisor, memberikan nasihat gitu terkait dengan sewaktu-waktu misalnya terjadi inflasi selama bulan Ramadan ini, apakah sudah disiapkan? Apa itu Pak? Ya, 4K tadi. Strategi 4K ini strategi yang kita pakai, kita semua seluruh Indonesia pakai. Jadi ketika ada spike atau gejolak, ini kita lihat pasokannya dari mana, harganya berapa. Kemudian apakah ada hambatan distribusi, kemudian apakah komunikasi yang kurang bagus. Ini kita lihat dari 4K ini. 4K tadi ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Sekda nih Pak Sek, keterlibatan mitra dari mana saja nih Pak yang dilibatkan untuk gerakan pangan murah selama Ramadan ini berlangsung di Maluku Pak?
Oh banyak, hampir seluruh mitra yang masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah itu ada, misalnya saya sebut dengan Bank Indonesia, ada Bulog, ada peran TNI Polri di dalamnya, ada para distributor gitu ya, dan ada dari pemerintah daerah. Semua ini kita melakukan langkah-langkah yang baik, kita tetap melakukan rapat-rapat inflasi itu setiap saat untuk kita mencek apakah strategi 4K itu berjalan dengan baik. Kalau strategi 4K itu kita lakukan dengan seksama, dengan tetap kita jaga, berarti insya Allah kita akan menjamin ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi itu tetap terjaga dengan membangun komunikasi yang efektif tadi gitu. Itu yang pasti semua unsur berperan, termasuk juga ya pihak TVRI sekarang. Ada lagi insan pers, sehingga peranan-peranan pers itu dalam memberikan informasi untuk menjamin bahwa masyarakat tidak perlu galau, tidak perlu cemas, tidak perlu belanja dengan berlebihan, takut tidak ketersediaan bahan pokok. Ketika itu belanja, hukum supply demand itu akan berlaku. Permintaan tinggi, harga pasti naik. Makanya untuk menjaga stabilitas itu semua, masyarakat tenang, tidak perlu galau, tidak perlu ragu. Pemerintah dengan para pihak mitra pemerintah yang dalam TIPD ini menjamin ketersediaan bahan baku untuk beberapa bulan ke depan. Untuk apa? Menjaga ketenangan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan menjelang hari-hari besar keagamaan di wilayah Provinsi Maluku. Baik Pak Sekda. Pak Sek, apakah pelaku UMKM juga turut dilibatkan untuk gerakan pangan murah ini Pak? Ada juga yang UMKM kita libatkan juga untuk memasarkan produk-produk mereka. Tapi nanti pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas yang terkait akan berkoordinasi bagi UMKM yang mau memasarkan produk di jajanannya atau produk komoditasnya di gerakan pasar murah, tidak dibatasi, tidak dilarang. Silakan saja bisa berinteraksi, berkontribusi dalam gerakan pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik sekali. Baik, saya kembali ke Pak Kepala BI Maluku nih Pak. Ya. Terkait dengan tugas BI juga ini sebenarnya Pak untuk mencegah peredaran uang palsu nih Pak selama bulan suci Ramadan, dan mungkin dalam transaksi belanja di gerakan pangan murah ini apa yang akan dilakukan dan mungkin yang sudah dilakukan oleh BI Maluku? Untuk bulan ini saja, Mbak Monik ya, kurang lebih kami sudah mengadakan sosialisasi CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, itu lebih dari 15 kali. Hari ini kita ongoing ada di Desnatalis Patimura, dan kami juga untuk mencegah itu semua, kemarin dengan Pak Pangdam, dengan Pak Damlatanal, Pak Kapolda sudah komunikasi bagaimana kita punya kesempatan untuk memberikan penjelasan, mengadakan edukasi kepada publik, kepada TNI, kepada masyarakat, untuk bisa menjelaskan uang rupiah kita yang asli itu seperti apa sih, gitu ya. Termasuk kami kemarin sudah ke Sinode, Ketua Sinode, bagaimana kita bisa masuk ke 454 sekolah untuk memberikan penjelasan mengenai CBP. Jadi kami punya strategi utama edukasi. Jadi ke masyarakat kita berikan edukasi yang cukup. Kalau edukasinya sudah masuk ke merambah ke pelosok-pelosok, insya Allah uang palsu bisa kita cegah. Dan kami memang sadar saat ini mulai banyak uang palsu masuk dari Makassar ke sini. Jadi strateginya edukasi, cinta bangga paham rupiah. Rupiah, Pak Kepala. betul. Oke, baik. Pak Kepala, apakah di sini juga disediakan pembayaran secara digital atau masih bersifat Saat ini memang sepertinya belum. Oke. Ya, ini kan hari pertama pasar murah, tentunya di lain waktu kami akan masuk. Baik, yang berikutnya tentang kemajuan UMKM di Maluku. Banyak sekali UMKM yang sukses juga dari Alhamdulillah. binaan BI Maluku. Alhamdulillah, iya. Di dalam Ramadan ini apakah ada event tersendiri atau program tersendiri untuk UMKM itu lebih dibina untuk? Iya, betul. Kebetulan kami sudah berkoordinasi dengan Kota Ambon, Wali Kota Ambon. Di selama Ramadan ini kita akan adakan pasar Ramadan. Jadi nanti kami akan masuk di situ,
kemudian mengadakan beberapa booth untuk pembayaran memakai keris, dan kita juga punya target kebetulan untuk pengguna keris, volume keris, merchant keris, itu di target kita. Jadi kita bersama dengan wali kota untuk mengadakan pasar Ramadan. Jangan lupa undang TVRI Maluku, Pak. Gimana? Jangan lupa undang TVRI Maluku, Pak. Oh ya, siap. Baik, Pak, untuk pasar Ramadan sendiri nanti secara teknis akan dilangsungkan bulan Maret ini nanti ya, Pak? Ya, selama bulan Ramadan. Dan nanti setelah Ramadan kami ada festival namanya Salam Fest dan Molucas Digifest. Nah, di situ nanti juga akan kita edukasikan, akan kita promosikan penggunaan keris, promosikan mengenai edukasi rupiah dan UMKM kita. Jadi memang khusus UMKM, BI saat ini sudah punya peran yang saya kira cukup baik, punya posisi cukup baik untuk membantu UMKM. Karena kita proses dari mulai identifikasi dari awal, membidik mereka dari awal sampai peningkatan kapasitas, kemudian kita kembangkan pembiayaannya. Nanti akhirnya pengennya kita ekspor, Bapak. Jadi kita ingin nanti ada UMKM dari Maluku ini bisa tumbuh dan bisa ekspor. Wow, baik sekali Pak Kepala, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Pak Sekda kembali. Pak Sekda, untuk gerakan pangan murah ini salah satu hal yang mendasari terselenggaranya atau dilaksanakan diluncurkannya gerakan pangan murah adalah untuk pengentasan kemiskinan ya Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa provinsi kita ini di posisi keempat di Indonesia sebagai posisi provinsi termiskin dan juga posisi kedua untuk provinsi yang minim atau kurang gizi, Pak. Bagaimana Bapak melihat hal ini dengan adanya upaya gerakan pangan murah di Maluku saat ini? Ya, ini memang salah satu cara untuk kita meminimalisir apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Monika itu. Gerakan pangan murah ini selain untuk kita melakukan antisipasi terhadap atau langkah-langkah meminimalisir terkait dengan kemiskinan dan kurang gizi tadi, ini juga yang terpenting adalah sebagai wujud dalam rangka pengendalian inflasi itu. Kalau inflasi itu bisa terkendali, berarti apa yang menjadi harapan kita semua dalam mengentaskan kemiskinan, menurunkan peningkatan gizi bagi masyarakat atau mengurangi stunting, menurunkan stunting itu bisa terjadi. Semua ini karena persoalan makan saja nih, pangan. Ya mudah-mudahan kami berharap seluruh masyarakat dapat mendukung apa yang menjadi gerakan pemerintah atau program-program pemerintah yang terkait dengan gerakan pangan murah. Untuk dalam rangka semua kita sama-sama dapat mengurangi, mengantisipasi berbagai kekurangan yang kita hadapi di Provinsi Maluku ini. Baik, Pak Sekda. Pak Kepala BI, Pak. Ya. Kembali lagi Pak Latif. Tujuan atau peran dari BI sendiri adalah mengupayakan program-program pengentasan kemiskinan di daerah. Bagaimana Bapak melihat ini dengan adanya gerakan pangan murah dan upaya dari BI sendiri untuk pengentasan Iya, kemiskinan? terkait dengan kemiskinan, stunting, kurang gizi gitu ya. Sebetulnya secara program kerjamu sudah di BI ada. Kita punya program juga untuk bisa membantu menurunkan tingkat stunting. Nah, kemiskinan sebetulnya tidak hanya dikaitkan dengan pasar murah. Salah satu pasar murah, yes. Kemiskinan itu sebetulnya bisa kita bantu, kita bisa kelarkan dengan peningkatan PDRB kita. Jadi produk domestik regional bruto kita. Jadi PDRB kita tuh harus kita makin tumbuh kembangkan. Bagaimana caranya? Kita harus mengubah mindset masyarakat Ambon dari yang masyarakat konsumtif menjadi produktif. Ketika semua masyarakat Ambon ini berproduksi, PDB kita akan naik. Nah, apa upayanya? UMKM tadi. UMKM, penambahan skill masyarakat Ambon, merubah mindset dari tadi pengguna menjadi yang memproduksi. Contohnya yang simpel, katakanlah cabai. Cabai itu seperti tanam di depan rumah kita bisa. Kenapa nggak kita tanam di depan rumah kita? Kenapa kita harus beli misalnya? Jadi mindset masyarakat harus berubah dari konsumsi menjadi produksi. Ini yang harus kita upayakan supaya ada perubahan pola pikir. Dalam waktu dekat kami tadi sudah bicara dengan Pak Kadis Pertanian, Pak Ilham. Kita akan coba di warga binaan.
Jadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan itu bisa kita manfaatkan mereka, kita tambahin keterampilan mereka untuk bisa menanam bawang merah. Saya gitu. Jadi ini harus ubah mindset masyarakat dan mungkin nanti Pak Sekda izin perlu kita ada gerakan menanam. Ya. Jadi gerakan menanam serentak, misalkan mau cabai, mau bawang merah, mau apapun bisa kita kembangkan di sini. Apalagi perikanan juga makin bisa dikembangkan, gitu ya. Jadi kan kita ikan banyak, nah kita bisa kelola semuanya. Gitu. Mungkin gitu. Jadi saya tambahkan ya terkait dengan persoalan kemiskinan itu, apa yang menjadi harapan Bapak Presiden melalui visi dan yang tertuang dalam Astacita Presiden yang tadi disebut oleh Kabulog terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi, itu juga selaras dengan apa yang disampaikan dalam visi misi gubernur kita lewat Sabta Cita. Yang gerakan-gerakan untuk menurunkan Maluku ini punya angka kemiskinan menurun. Cuma tiap tahun juga setiap provinsi bergerak juga melakukan hal-hal yang sama. Sehingga kita turun, provinsi lain lebih turun lagi gitu ya. Jadi kalau ada penurunan dari tahun kemarin dengan sekarang, kita turun gitu. Cuma yang tadi, gerakan pangan murah ini bagian dari salah satu. Untuk pengentasan kemiskinan, kalau ini kita jalankan terus, apa yang diproduksi tadi bisa saja terjual di sini gitu. Sehingga kita punya nilai tukar petani makin hari makin baik. Sudah mencapai di 102. Itu berarti harga jual petani baik. Inflasi itu bisa terkendali kalau harga itu terjangkau, tapi harga petani itu dia turun gitu ya. Takutnya nanti produsen yang enak, konsumen enak, produsen yang setengah mati. Makanya berdasarkan hasil rilis BPS, kita dalam posisi nyaman-nyaman ini. Seimbang, baik konsumen maupun produsen petani itu sendiri. Nah, kita harapkan besok-besok kita bisa melakukan apa yang diharapkan itu untuk hilirisasi dan industrialisasi untuk kita menekan angka kemiskinan kita. Yang nanti kalau kemiskinan udah naik, dia bermuara kepada gizi anak-anak kita untuk menekan stunting. Stunting kita juga turun, tapi ya itu saya katakan kita berupaya bergerak menurun, provinsi lain tidak diam, sehingga dalam posisi ya kita masih di situ karena provinsi lain juga bergerak gitu. Tapi minimal apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan berbagai persoalan, angka-angka kemiskinan kita agak turun, pengangguran kita juga turun, terus stunting kita juga turun, walaupun tidak signifikan, masih dalam batas yang di atas rata-rata nasional. Target kita dalam RPJMD 20% kita pada posisi sekarang masih 28. Nasional saja yang target 14% belum capai. Artinya nasional itu ukuran kumulatif dari semua provinsi gitu. Kita provinsi ukuran dari seluruh kabupaten kota yang melaksanakan gerakan-gerakan itu. Jadi gitulah. Tapi kita tidak tetap putus asa, kita optimis kalau dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang kita bangun, dengan sinergitas yang kita bentuk, mudah-mudahan apa yang kita hadapi, lambat laun kita bisa tangani sedikit demi sedikit untuk bisa berada pada posisi yang nyaman gitu. Pak Sekda, salah satu upaya yang tadi disarankan oleh Pak Kepala BI Maluku untuk pengentasan kemiskinan di Maluku ini adalah pembinaan UMKM dan perubahan pola pikir atau mindset menjadi yang memproduksi bukan yang mengkonsumsi seperti itu. Pak, untuk memproduksi untuk lahan pertanian misalkan, saat ini apakah Maluku punya banyak lahan tidur yang bisa digunakan untuk nantinya lahan pertanian untuk bercocok tanam, Pak? Dalam rangka menyediakan ketahanan pangan sebagai wujud daripada implementasi Bapak Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Astacita. Tujuan Astacita kedua itu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Itu seluruh provinsi telah dipetakan lokasi lahan-lahan yang akan didorong untuk pengembangan pangan. Kami Provinsi Maluku telah menyediakan langkah juga bagaimana kita mendorong ketersediaan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis kearifan lokal. Misalnya kita punya potensi sagu banyak. Kita coba membuat beras analog sagu.
kita punya kasbi ini? Kasbi singkong banyak. Kita juga bisa buat beras analog singkong, beras analog sukung. Itu dalam rangka kita memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kearifan daerah dengan memperkuat ketahanan pangan daerah. Itu sudah kita petakan itu. Dan ada lahan-lahan tidur yang akan dikembangkan untuk pengembangan beras padi gogo, padi rawa maupun padi yang di tanah kering. Sudah kita siapkan, kita petakan itu. Baik sekali Pak Sekda, terima kasih informasinya. Kembali lagi kepada Pak Latif selaku Kepala BI Maluku. Pak Latif, tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Sekda terkait dengan penggunaan nanti lahan tidur sebagai lahan pertanian dan digunakan untuk menanam potensi-potensi pertanian lokal untuk mendorong pangan lokal ya, untuk ketahanan pangan nasional. Melihat ini dari kacamata BI Maluku sendiri, apakah Maluku sudah siap untuk menjadi yang memproduksi bukan sebagai yang mengonsumsi, Pak? Karena sejauh ini kita juga masih banyak mengimpor dari luar, Pak. Iya. Kita melihatnya dan kemarin sudah ada komitmen. Ini sudah tepat sekali memang di dalam konteks menjalankan Asta Cita itu sudah dipetakan. Maluku mau nambah berapa jumlah luas padinya. Kemarin sudah kita dengan Pak Kadis Pertanian sudah ada tanda tangan tuh MOU untuk perluasan dan termasuk juga jagung juga masuk di situ. Artinya kita sangat mendukung. Justru kita sangat senang dan mendukung sekali. Tentunya berbagai kerjasama ke depan, kolaborasi bersama, bersinergi dengan Pemprov maupun Pemda, Pemkot, kita siap. Jadi kita sangat mendukung upaya untuk perluasan. Dalam hal ini saya kira Maluku akan lebih ke intensifikasi, tidak extend, karena memang lahan kita yang mungkin sudah secara daratan tadi saya sampaikan tidak terlalu banyak, intensifikasi yang perlu kita kuatkan. Apa sih komoditi unggulan yang bisa terus digencari dorong untuk produksi bisa sampai ekspor ke luar daerah Maluku, Pak? Di Maluku ya? Iya, perikanan sebetulnya yang paling pas, karena kita memang produksinya banyak. Tapi beras juga banyak, beras juga ongoing harus kita kembangkan, Bapak. Karena kita beras ini sebagian harinya keluar Ambon penjualannya, gitu ya. Jadi kita sangat optimis kita akan bisa. Selama di Ambon juga sudah tentu mengonsumsi ikan-ikan di Ambon ya Pak ya, di Maluku? Sudah. Bagaimana pendapatnya Pak? Oh, ikannya sangat segar sekali, luar biasa. Kata Pak Sekda, ikan Ambon baru mati sekali. Ikan Ambon itu baru mati sekali katanya. Dan ikan baru mati sekali juga dijual terus di Gerakan Pangan Murah ya Pak ya? Iya. Pak, gelaran Pangan Murah ini berlangsung. Baik, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi kendala Pak Kepala BI, Pak Latif, untuk ikan-ikan di Maluku ini banyak ekspor keluarnya Pak? Kan sudah ada memang, tapi apa yang perlu dilakukan agar semakin masif ekspor ke luar daerah? Kalau saya lihat, sepertinya kita produksi dari Ambon ini lari ke Surabaya dan Jakarta. Ekspornya justru dari sana. Sehingga menurut saya mungkin PAD-nya akan lebih ke sana ya Bapak. Kalau kita punya pelabuhan yang memadai, mungkin kita bisa ekspor dari sini. Dan tentunya perlu pengaturan, perlu infrastruktur yang cukup supaya kita bisa ekspor langsung dari Ambon. Tidak perlu ekspor dari luar. Baik sekali. Pak Kepala, kembali lagi untuk Gerakan Pangan Murah kali ini dari BI untuk upaya menjamin ketersediaan uang rupiah yang layak edar dan tepat waktu dan aman nih Pak, digunakan dari pemalsuan uang palsu seperti apa Pak? Mbak Moni pertanyaan tepat sekali. Nanti kira-kira tanggal 5 kami ada kick off gerakan Serambi. Serambi itu ada gerakan dari BI bersama perbankan untuk menjaga supaya rupiah kita tercukupi. Jadi memang BI punya strategi juga Ibu, Mbak Monik. Bagaimana menjelang lebaran ini BI mempersiapkan supaya uang yang beredar di masyarakat itu yang pertama cukup. Yang kedua kondisinya baik. Yang ketiga pecahannya juga cukup. Nah ini memang upaya yang kami persiapkan sebulan sebelumnya sudah apa yang perlu kita lakukan sudah kita rencanakan. Termasuk nanti ada kick off bersama dengan teman-teman perbankan kita akan mengadakan penukaran uang yang lusuh atau orang untuk dalam konteks lebaran bisa uang tukar baru. Nanti akan kita kick off insya Allah tanggal 5, mudah-mudahan nanti bisa tepat tanggal 5 kita laksanakan. Untuk distribusi
uang layak edar ini di daerah 3T di Maluku ini seperti apa Pak skenarionya? Betul, 3T kita ada 4 kas titipan. 4 kas titipan ini ada di daerah-daerah 3T dan saat ini sedang proses kami sebagai sudah ngirim uang-uang baru ke sana. Kemudian stok baru ke sana menarik yang lama. Jadi sebelum Lebaran, sebelum bulan Ramadan ini kami sudah harus siapkan uang-uang di 3 yang namanya kas titipan. Ya. Supaya nanti di sana uangnya cukup. Dan untuk menjalankan program ini menggandeng mitra-mitra siapa saja Pak? Apakah BI juga berjalan sendiri atau menggandeng mitra? Iya, kalau ini kami tidak bisa mengajak Pak Sekda mengawal uang ya kami dengan Polri. Dan tentunya kami bekerjasama dengan perbankan. Jadi seluruh perbankan di Maluku mereka semua berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membantu pengedaran uang. Bisa declare nggak Pak Kepala selama bulan Ramadan ini masyarakat aman untuk Oh insya Allah ketersediaan aman, uang tenang dan aman. juga, Sudah kita persiapkan, kita menggunakan data-data tahun lalu, kita historikan, kita proyeksikan, insya Allah uang kita di Maluku aman terkendali dan cukup. Jangan khawatir. Baik sekali. Jadi nggak usah khawatir ya Pak untuk Nggak usah stok khawatir. uang selama bulan Ramadan ini Pak ya. Baik. Dan mungkin untuk gerakan pangan murah sendiri nantinya apakah ada Titik penukaran uang pada saat gerakan pangan murah Pak? Ide yang bagus Mbak Monik. Ini kayak nanti kita Udah dimasukkan buat masuk Bank ini ya, Indonesia. Pak? Bisa bareng-bareng di sini. Nanti pos-pos penukaran bisa kita atur. Tentunya kami nanti akan koordinasi dengan Pak Sekda di mana saja nanti BI bisa hadir untuk melakukan penukaran uang sekalian. Bagusnya penukaran itu biasanya menjelang mau Lebaran, pertengahan Lebaran ke atas. Kalau ukurnya di depan kadang-kadang habis duluan. Oke, baik. Jadi sekali lagi masyarakat Maluku dalam menjalankan ibadah puasa dan nantinya akan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Jangan khawatir dari stok bahan pangan juga aman, ketersediaannya, kemudian dari stok keuangan Uang juga juga aman. Jadi nggak perlu khawatir lagi, Ya. hanya perlu menjalankan ibadah puasa dengan aman dan khusyuk ya gitu ya. Baik. Dan kepada Pak Kepala BI Maluku dan juga kepada Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, saya punya satu pertanyaan untuk kedua bapak-bapak ini. Kira-kira masyarakat Maluku ini untuk menjalankan ibadah puasa, kira-kira sudah menciptakan kondisi yang toleran belum Pak? Untuk yang menjalankan, baik juga yang tidak menjalankan di Maluku ini seperti apa sih kondisinya Pak? Saya pikir Maluku dengan slogan persaudaraan dan kita melihat dari tahun ke tahun ini pelaksanaan ibadah puasa maupun pelaksanaan perayaan hari-hari besar lainnya berlangsung secara aman karena memiliki toleransi keberagaman agama yang cukup baik. Makanya di sini sering orang katakan kalau mau belajar tentang perdamaian datang ke Maluku. Untuk itu dengan slogan pendekatan persaudaraan, kami sangat yakin bahwa pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah berjalan dengan baik karena ditunjang, dihargai oleh saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Itu kami sangat yakin dan insya Allah puasa ini akan berjalan dengan aman, lancar, damai sampai dengan menjelang Idul Fitri nanti di tanggal 30 Maret 2025. Baik, terima kasih Pak Sek. Kembali ke Pak Kepala BI, ini udah berapa tahun Pak di Maluku bertugas Pak? 1 bulan. Baru 1 bulan, jadi ini tahun pertama menjalankan Tahun yang menjalankan Idul ibadah Fitri puasa. di Ya. Maluku, Kota Maluku, Ambon ya, iya, Pak. baru 1 Melihat bulan. kondusivitas dalam menjalankan ibadah puasa dan juga Idul Fitri di Maluku seperti apa Pak? Saya kira ungkapan Pak Sekda sudah sangat tepat, merasakan ketenangan di Ambon dan tentunya ini selamat berpuasa kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Mudah-mudahan bisa khusyuk dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Sekda. Saya tidak komentar lain karena memang nyaman berpuasa di Ambon. Oke, baik Pak. Dan mengantarkan kita untuk closing statement akhirnya ya Pak ya. Dari setiap narasumber saya berikan kesempatan untuk mengajak seluruh masyarakat Maluku di 11 kabupaten kota untuk terlibat langsung dalam program gerakan pangan murah yang diinisiasi oleh pemerintah untuk masyarakat Maluku tentunya manfaatnya.
Saya mulai dulu dari Pak Kepala BI Maluku. Iya, buat masyarakat Maluku di seluruh provinsi Maluku, yang pertama pemerintah daerah beserta kami tentunya dan Forkominda senantiasa mendampingin Bapak Ibu sekalian untuk menjalani puasa dan mempersiapkan diri kita terkait dengan nanti Idul Fitri itu supaya lebih baik, dan kami selalu berada di bawah, di samping Bapak Ibu sekalian. Kami hadir di Bapak Ibu sekalian untuk menjaga supaya inflasi kita bagus, perekonomian Maluku juga bagus. Terima kasih. Baik. Dan tentunya kita berkolaborasi terus ya Pak, supaya kita bersinergi, berkolaborasi bersama. Baik, terima kasih Pak Kepala BI Maluku. Dan saya persilakan selanjutnya kepada Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Silakan. Baik, pertama dalam menyambut hari-hari besar keagamaan, baik itu hari puasa Ramadan dan nanti Idul Fitri 1446 Hijriah, kami mengimbau pertama kepada seluruh pemerintah daerah di 11 kabupaten kota untuk melaksanakan gerakan pangan murah dalam menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Yang kedua, kepada masyarakat untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh pemerintah beserta para pihak lainnya, dalam hal ini tim pengendali inflasi daerah, untuk menggunakan pasar murah ini dalam rangka membelanja kebutuhan bahan-bahan pokok dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan tidak perlu khawatir dengan kondisi perekonomian kita. Pemerintah menjamin bahwa ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi dalam memperingati hari-hari besar keagamaan di Provinsi Maluku ini terjamin untuk beberapa bulan ke depan. Kami yakin mulai dari menjelang puasa Ramadan sampai dengan pelaksanaan Id, seluruh kebutuhan pokok masyarakat Maluku terjamin dan terjangkau. Baik, terima kasih untuk Pak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Pak Sekda. Tambah dulu. Silakan, masih mau ditambahkan. Dan atas nama pemerintah daerah, Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Leberisa, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Abdullah Fanat, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat Maluku yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan untuk tetap menjaga toleransi keberagaman agama di Provinsi Maluku ini, agar saudara-saudara yang melaksanakan ibadah Ramadan dapat melaksanakan dengan khusyuk sampai di akhir Ramadan, dan insya Allah akan memasuki Idul Fitri 1446 Hijriah dengan kondisi yang nyaman. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dari pemerintah Provinsi Maluku. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Sekda Provinsi Maluku dan juga Pak Kepala BI Perwakilan Provinsi Maluku. Terima kasih sudah meluangkan waktu sharing bersama kami Pak untuk Gerakan Pangan Murah. Kita akan ketemu di program Gerakan Pangan Murah selanjutnya. Sehat-sehat selalu Bapak. Baik, dan pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada, demikian dialog kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan juga Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tentang pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah yang pertama di Provinsi Maluku. Semoga memberikan informasi, dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin Instagram kami TVRI Maluku untuk mendapatkan informasi terkait jadwal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Maluku, tepatnya di 11 kabupaten kota. Akhir kata, saya Monika Seipala mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.